Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini kita akan melanjutkan materi bab 1 tentang gerak rotasi dan benda tegar, yaitu pada pertemuan 2. Pada pertemuan 2 ini kita akan membahas besaran pada gerak rotasi, yaitu momen inersia. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang besaran momen gaya sebagai penyebab gerak rotasi. Kalian masih ingat pada pertemuan kemarin sudah Bapak bahas tentang apa yang menyebabkan suatu benda bergerak translasi. Mungkin Bapak tuliskan ulang. Pada gerak translasi gitu ya. Pada gerak translasi yang menyebabkan suatu benda bergerak, translasi itu gerak lurus biasa, itu adalah gaya yang kita lambangkan dengan F, force gitu ya. Kemudian pada gerak rotasi gitu ya, yang menyebabkan suatu benda bergerak rotasi adalah besaran momen gaya yang kita lambangkan dengan T, tau gitu ya bacanya, torsi besarnya sama dengan perkalian antara gaya dengan lengan gayanya gitu ya. Nah ini yang menyebabkan suatu benda bergerak rotasi dan translasi. Nah kita hari ini akan membahas suatu besaran fisika, yaitu momen inersia. Apa itu momen inersia? Momen inersia ini adalah besaran yang identik dengan massa. Nah, jika pada gerak translasi ada besaran massa gitu ya. Massa, jika ini Bapak tuliskan ya, F sama dengan M dikali dengan A. Nah, ini adalah hukum Newton kedua. Nah, massa ini adalah kelembaman. Nah, ukuran kelembaman. Apa itu kelembaman? Kelembaman ini adalah untuk suatu besaran untuk merubah keadaan. Nah, contoh nih, kalau pada massa, ini F ya, M kali A. Artinya kalau M-nya besar, itu kelembamannya besar. Kalau dia kelembamannya besar, maka kemungkinan dia untuk bergeraknya bagaimana? Ya, semakin sulit. Artinya kalau mobil truk dengan mobil sedan dengan gaya yang sama, ketika kita dorong, maka yang bergerak duluan adalah yang kecil, yang massa kecil. Kenapa bisa seperti itu? Karena massanya besar. Nah, massa itu tadi apa? Ukuran kelembaman suatu benda untuk bergerak translasi. Nah, kalau pada gerak rotasi, ukuran kelembamannya itu dipengaruhi atau dinyatakan dengan inersia. Nah, ini adalah inersia. Ini adalah inersia. Momen. Nah, ini momen inersia. Ini momen inersia. Dilambangkan dengan I. Nah, momen inersia inilah yang menentukan suatu benda berubah keadaannya untuk dari diam menjadi gerak rotasi atau dari gerak rotasi berubah menjadi diam. Nah, besarnya dinyatakan dengan M kali dengan R kuadrat. Ini jika lebih dari 1 partikelnya maka sigma. Nah, ini adalah momen inersia, di mana ini adalah massa gitu ya. Massa, yang ini adalah jari-jari. Oke, kalian mungkin waktu pas kecil gitu ya pernah melewati jembatan bambu. Misalkan Bapak buat di sini ada jembatan jembatan bambu gitu ya. Misalkan seperti ini. Ini ada kali di sini, misalkan ada kali. Nah, ketika kalian lewat di sini, misalkan kalian lewat di sini, kaki di sini, maka apa yang kalian lakukan? Pasti kalian akan merentangkan kedua tangan kalian seperti ini. Gitu ya. Dulu kalau kata orang itu ketika kalian tanya kenapa merentangkan, agar seimbang. Padahal sebenarnya kalian ini sedang menerapkan besaran, yaitu momen inersia. Bayangkan ketika kalian posisi tangan di bawah seperti ini, maka jari-jari kalian, ingat porosnya di sini berarti ya. Ketika kita berputar, bergerak rotasi, maka porosnya adalah di tengah sini. Maka ketika tangan kalian di bawah seperti ini, maka jari-jarinya kan kecil tuh. Maka momen inersianya kecil, maka kemungkinan untuk bergerak rotasinya sangat mudah. Tapi sebaliknya, ketika kalian merentangkan kedua tangan, maka jari-jarinya besar. Nah, perhatikan di sini. Ketika jari-jarinya besar, maka inersianya besar. Jika inersianya besar, maka kelembamannya besar. Ingat tadi apa itu kelembaman? Kelembaman itu adalah besaran yang menentukan atau memungkinkan untuk berubah keadaannya dari diam menjadi rotasi atau dari rotasi berubah menjadi diam. Ketika kalian merentangkan kedua tangan seperti ini, maka inersianya besar, maka kita tidak akan mudah berputar atau terguling ke kali. Hal ini juga yang dilakukan oleh seorang
apa itu, pesulap, bukan pesulap ya, sirkus. Nah, pemain sirkus itu yang melewati di bambu atau kayu yang dibentangkan antara gedung dengan gedung, pasti dia membawa tongkat. Apa gunanya membawa tongkat? Bukan karena itu malah bikin ribet. Nah, tongkat itulah yang digunakan untuk memperbesar jari-jarinya. Seperti itu ya. Nah, berarti sekarang kita lanjut. Ini besarnya I sama dengan sigma mr kuadrat. Misalkan Bapak punya tongkat nih ya. Ini ada bakso gitu ya. Ini ada bakso, kita tusuk di sini nih. Kita tusuk di sini. Ini ada bakso. Ini adalah massa 1, di sini ada M2. Katakanlah porosnya di sini nih. Porosnya. Kita akan putar. Nah, ini seperti ini ya. Ini seperti ini. Kemudian kita akan putar dia pada sumbu X. Nah, kita pada putar sini. Ini misalkan ini sumbu X ya. Ini garis bantu. Bapak buatkan garis bantu di sini, ini garis bantu. Perhatikan, jika diputar pada sumbu Y berarti seperti ini. Seperti ini. Ya. Jika diputar pada sumbu X berarti seperti ini. Beda ya. Jika yang seperti ini diputar pada sumbu Y berarti berputarnya seperti ini. Nah, tapi jika diputar pada sumbu X dia putarnya seperti ini. Artinya sumbu itulah sebagai porosnya. Nah, maka ketika ini X sebagai poros, katakanlah di sini 1 cm, di sini 2 cm. Kemudian M1 diketahui 1 kg, M2 juga diketahui 2 kg sajalah ya, 2 kg. Berapa momen inersia jika diputar pada sumbu X? Nah, jika diputar pada sumbu X, maka masukkan inersia tadi adalah sigma M R kuadrat. Ada berapa massa? Ada 2. Maka M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 dikali R2 kuadrat. M1 berapa? 1 kg. R1 berapa? 1 cm. Ingat, konversikan ke satuan internasional meter. Berarti di sini adalah 1 kali 10 pangkat min 2 gitu ya. Ini kuadrat. Ditambah M2 berapa? 2 dikali R2. 2 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat gitu ya. Sorry, kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Maka ini sama dengan 1 dikali 1 dikali 10 pangkat min 4 gitu ya. Ditambah 2 dikali 2 dikuadratkan 4 kali 10 pangkat min 4. Maka dapatlah di sini 1 kali 10 pangkat min 4 ditambah 8 kali 10 pangkat min 4. Sehingga didapatkan momen inersia ketika diputar pada sumbu X yaitu 9 kali 10 pangkat min 4. Satuannya apa? Lihat di sini besarannya. Inersia sama dengan M dikali R kuadrat. M itu kilogram, R-nya adalah meter kuadrat. Nah, ini. Sekarang, bagaimana jika nanti akan diputar pada sumbu Y? Nah, jika diputar pada sumbu Y, inersianya bagaimana? Oke, berarti seperti ini ya. Tongkatnya seperti ini. Diputar pada sumbu Y, berarti sumbu Y sebagai poros. Berarti kan seperti ini mutarnya. Ya, kebayang ya, jika tadi begini muternya pada sumbu X, sekarang pada sumbu Y seperti ini. Berarti kalau begitu sepanjang sumbu Y ini adalah sebagai poros. Jadi sepanjang ini sebagai poros. Berarti berapa jari-jari benda satu terhadap poros? Kan ini ada di poros nih, M1. Berarti kan 0. Maka sigma M R kuadrat. Sama ya caranya, berarti M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat. M1 berapa? 1 kg. R1 berapa? Hati-hati, bukan 1 cm. 1 cm ini jarak benda M1 terhadap poros sumbu X. Tapi sekarang ketika porosnya pada sumbu Y, maka jaraknya berapa? Kan dia tepat di poros, maka dia 0. Ditambah M2 berapa? 2. Jari-jarinya berapa terhadap poros? 0 juga, karena pada sumbu Y kan? 0, maka inersianya 0 jika diputar pada sumbu Y gitu. Sekarang contoh yang kedua. Ini contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Misalkan ada 4 buah benda, misalkan seperti ini. Ada 4 buah benda. Bapak buat seperti ini, ada agak besar, kemudian di sini kecil, kemudian di sini besar gitu ya. Di sini kecil misalkan. Misalkan ini dihubungkan seperti pada contoh soal pertama. 4 buah benda. Sorry ya, agak kurang tepat. Misalkan seperti ini. Seperti ini.
Katakanlah di sini M1, di sini M2, di sini M3, di sini M4, gitu ya. M1 misalkan kita buat pakai besaran yang mudah saja ya. Di sini 2 kg, M2 1 kg, M3 juga 1 kg, M4 kita buat katakanlah 3 kg. Kemudian R1 kita buat, ini porosnya di sini ya, porosnya titik O. Katakanlah R1 kita langsung dalam meter saja nggak apa-apa ya, biar nanti memudahkan kalian. Misalkan R1-nya di sini kita pakai 3 meter misalkan. Tapi terlalu lebay ya, kalau tusukan 3 meter, senti saja deh nggak apa-apa, 3 senti. Kemudian yang ini 2 senti, ini R2 ya. Yang ini 3 senti juga, yang ini 2 senti, ya. Oke, misalkan yang ditanya adalah inersia jika porosnya pada sumbu X, yang pertama. Yang kedua, inersia jika porosnya pada sumbu Y. Dan yang ketiga, inersia ketika porosnya di titik O. Oke, kita kerjakan satu-satu. Yang pertama, jika porosnya pada sumbu X ya, berarti inersia pada sumbu X. Berarti sigma apa tadi? mR kuadrat. Ada berapa masanya? 1, 2, 3, 4. Maka M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat ditambah M4 R4 kuadrat. Oke, ingat porosnya pada sumbu X, berarti sumbu X yang ini ya. Berarti sumbu X di sini. Berarti Bapak buat tambahan di sini seperti ini misalkan. Maka ketika diputar pada sumbu X, maka dia akan berputar seperti ini. Muternya seperti ini, maka dua benda yang di sini akan berputar begini ya. Kebayang nggak? Nah, dia akan berputar dari sini bergerak ke sini gitu ya. Seperti roda menggelinding jika porosnya pada sumbu X. Berarti M1 bagaimana? Berapa jari-jarinya terhadap poros? Ya, 0 kan begitu. Kenapa? Karena dia tepat pada sumbu X. Maka M1-nya 2, R1-nya berapa? 0. Ya kan? Ditambah M2 berapa? 1. R2 berapa? 2 cm terhadap poros. Lihat di sini nih. Kan jarak bendanya terhadap porosnya. Maka 2 kali 10 pangkat min 2, karena senti ya ubah ke meter, dikuadratkan jangan lupa, ditambah M3 1 kg dikali R3-nya berapa? Perhatikan di sini, R3 berapa? Bukan 3 cm ya. Perhatikan, ini kan dia di poros. Porosnya sebagai sumbu X, maka R3-nya juga 0. Gitu. Tambah M4 berapa? M4 3 kg. R4-nya berapa? Nah, 2. Ini kan 2 cm. 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Bisa, nggak apa-apa kita selesaikan. Ini 0 ditambah ini 1, langsung saja 4 kali 10 pangkat min 4 ditambah 0 ditambah ini 3 dikali 4 kali 10 pangkat min 4. Dapatlah sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 ditambah 12 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 16 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 3. Satuannya apa? Lihat di sini. Sama kayak tadi ya. Masanya kilogram, R-nya kuadrat, berarti meter pangkat 2. Ini inersia ketika pada sumbu X. Sekarang kita akan coba ketika pada sumbu Y. Nah, misalkan seperti ini ya. Inersia ketika pada sumbu Y. Sama ya caranya. Apa tadi? Sigma M R kuadrat. Ada berapa massa? Ada 4 ya. M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat ditambah M4 R4 kuadrat. M1 berapa? M1 tadi dia 2 kg ya. 2. R-nya, perhatikan gambar di sini coba. Perhatikan gambar yang di sini. Lihat di sini. Untuk yang kedua, sumbunya porosnya itu ada pada sumbu Y. Nah, artinya yang M1 ada jari-jarinya, betul ya? 3 cm. M2 ada nggak jari-jarinya? Nggak ada, karena dia tepat pada poros, kan begitu. Maka 0. M3
ada jari-jarinya ya terhadap porosnya, terhadap sumbu Y. Kemudian M4 0. Maka kata masukkan R1-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, jangan lupa. Ditambah M2 tadi 1, R2 kita dapat 0 gitu ya. 0 ditambah M3 tadi nilainya adalah 1 kg. R3-nya dia 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, ini senti ubah ke meter ya. Ditambah M4-nya 3 kg dikali 0 jari-jarinya gitu ya. Maka kita dapatkan 2 kali 9 kali 10 pangkat min 4 ditambah 0 gitu ya. Ditambah 1 berarti 9 dikali 10 pangkat min 4 ditambah 0. Dapatlah di sini sama dengan 18 kali 10 pangkat min 4 ditambah 9 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 27 kali 10 pangkat min 4 atau 2,7 kali 10 pangkat min 3, satuannya kilogram meter pangkat 2. Ini inersia pada sumbu Y. Selesai. Nah yang kedua ya, yang ketiga inersia jika diputar pada titik tengah. Nah, titik O. Rumusnya sama, sigma M R kuadrat. Ada berapa masanya? 4 ya. Maka M1 kali R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat ditambah M4 R4 kuadrat. M1 kita lihat, kita balik ke gambar di sini dulu. Perhatikan ya, M1, M2, M3, M4. Sekarang jika diputar pada titik tengah O, berarti bagaimana bergeraknya? Dia akan berputar begini. Nah, jadi semuanya berputar. Jadi titik ini, titik ini, titik ini, titik ini semuanya memiliki jari-jari gitu ya. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Jadi dia berputar, titik begini, dia berputar begini. Sebentar. Jadi semuanya berpindah. Jadi M1 akan berpindah, M2 akan berpindah, M3 berpindah, M4 berpindah. Sehingga semuanya memiliki jari-jari. Maka tinggal kita masukkan 2 R1-nya berarti 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. M2-nya 1, R2-nya tadi 2 kali 10 pangkat min 3 min 2 min 2 dikuadratkan. M3-nya 1 dikali 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan tambah M4 3 kali R4-nya 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Dapatlah 2 kali 9 kali 10 pangkat min 4 ditambah 4 kali 10 pangkat min 4 ditambah 9 kali 10 pangkat min 4 ditambah 3 kali 4 kali 10 pangkat min 4. 2 kali 9 18 kali 10 pangkat min 4 tambah 4 kali 10 pangkat min 4 tambah 9 kali 10 pangkat min 4 tambah 12 kali 10 pangkat min 4. Sudah sama ya, min 4, min 4, min 4, min 4. Berarti tinggal kita tambahkan kan gitu ya. Maka 18, 4, 22 gitu kan. 22 tambah 9, 31. 31 tambah 12. Berarti dapatlah 43 ya. Ya betul ya. 43 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan, ubah notasi ilmiah, 4,3 dikali 10 pangkat min 3 kg meter pangkat 2. Ini jika diputar pada titik tengah kan gitu ya. Oke, sip ya. Nah, sekarang yang terakhir sebelum Bapak tutup, Bapak akan menuliskan beberapa momen inersia benda teratur gitu ya. Benda teratur yang sering keluar. Nah, ini akan sering keluar. Yang pertama untuk bola. Ini silakan kalian buat tabelnya. Bola pejal. Kemudian ada bola berongga yang sering keluar ya, Bapak tuliskan. Sebenarnya ada banyak, namun yang lainnya jarang keluar. Kemudian ada silinder pejal. Kemudian ada silinder berongga. Kemudian ada lagi batang.
batang poros tengah sama batang poros ujung. Sekarang ini benda, nama benda, ini inersianya ya, inersianya. Bola pejal, apa bedanya pejal dengan berongga? Kalau pejal itu ada isinya, ibarat kalau seandainya bola tolak peluru, nah itu kan ada dalam tuh, padat tuh. Kalau berongga itu seperti bola kasti, bola poli, bola yang dalamnya itu ada ruangnya gitu lah ya. Kalau apel berarti bola pejal. Kemudian kalau bekel, nah bola bekel itu kan dalamnya ada isinya tuh, maka dia bola pejal gitu ya. Nah inersianya berapa? Inersianya itu sama dengan, ini ada besaran baru. Inersianya kalau bola pejal itu adalah 2/5 mr kuadrat. Kalau bola berongga inersianya itu sama dengan 2/3 mr kuadrat. Kalau silinder pejal ini sama dengan 1/2 mr kuadrat. Ini inersianya ya. Kalau dia bola berongga mr kuadrat 1 di sini ya. Kalau batang poros di tengah, maksudnya kalau poros yang di tengah itu begini nih. Misalkan ini batang, gitu ya. Panjangnya 4 meter. Nah, ini putarnya di sini porosnya. Jadi ini 2 meter, ini 2 meter. Nah, diputar di sini. Maka ini dia inersianya sama dengan 1/12 ml kuadrat. Gitu. Nah, kalau dia poros di ujung bagaimana? Misalkan ini batang yang sama, gitu ya. Batang yang panjangnya sama 4 meter, tapi diputarnya di sini nih. Nah, ini porosnya di ujung. Nah, maka inersianya itu menjadi 1/3 ml kuadrat. Nah, ini untuk mencari ubah dari sini itu kita pakai teori ini. I D sama dengan I0 plus md kuadrat. Sedikit ya, Bapak akan bahas. Misalkan seperti ini panjangnya L gitu ya. Ini kan awalnya porosnya di tengah, berarti ini kita geser menjadi 1/2 L. Awalnya ketika poros di tengah berapa? Ketika poros di tengah 1/12 kan, 1/12 ml kuadrat. Kemudian kita geser M, D nya kita geser menjadi berapa? Kan kita geser dari titik di tengah ke ujung sini, berarti 1/2 L ya. Berarti 1/2 L kuadrat, maka dapatlah 1/12 ml kuadrat ditambah M kali 1/4 L kuadrat, kan gitu tuh. Maka kita samakan penyebut 4, 12, maka 1/12 ml kuadrat ditambah ini kali dengan 3 ya, 3/12 ml kuadrat sama dengan berapa? 4/12 ml kuadrat. Maka dapatlah, ini sederhanakan, 4 bagi 4 1, 12 bagi 4 3 gitu ya. Nah, ini besaran-besaran yang sering keluar. Nah, ini semua nanti akan berguna untuk ketika mencari energi kinetik, kemudian energi total pada gerak rotasi. Nah, nilai 2/5, 2/3, 1/2, 1, 1/12 ini kita lambangkan dengan K. Maka inersia itu sama dengan K mr kuadrat. Nah, nilai K ini bergantung dengan jenis bendanya. Kalau dia bola pejal berarti K-nya berapa? 2/5. Kalau bola berongga 2/3 dan seterusnya. Nah, terakhir sebelum Bapak tutup ada yang perlu Bapak sampaikan. Jadi ada analogi hubungan momen gaya gitu ya. Momen gaya dengan momen inersia gitu ya. Momen inersia. Ini subbab sebenarnya baru ya. Momen gaya torsi gitu ya. Momen inersia I. Nah, hubungannya apa? Kalian masih ingat bahwa pada hukum 2 Newton F itu sama dengan M dikali dengan A gitu ya. Nah, ini mirip. Oke, F itu pada gerak translasi, M pada gerak translasi, A itu pada gerak translasi ya. Sekarang gaya pada gerak rotasi dianalogikan dengan apa? Torsi kan gitu. Ya enggak? Tadi ya, ini penyebab benda bergerak translasi, ini penyebab benda bergerak rotasi. Masa ukuran kelembaban suatu benda untuk bergerak translasi, maka kalau pada gerak rotasi apa ukuran kelembabannya? Inersia kan gitu.
Sekarang A itu percepatan pada gerak lurus, gerak translasi. Kalau percepatan pada gerak rotasi apa? Ya, percepatan sudut. Nah, jadi hubungannya ini. Torsi sama dengan inersia dikali dengan alfa. Nah, jadi torsi ada dua nih. Kemarin kan torsi itu F dikali dengan L gitu ya. Gaya dikali dengan gaya. Nah, ini kalau dianalogikan atau hubungannya dengan inersia, torsi sama dengan inersia kali alfa. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kita tentang momen inersia. Silakan kalian berlatih. Kalian boleh belajar dari buku atau searching di internet. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.